Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdullah Basalama di channel saya, di mana hari ini seperti biasa saya akan nge-review salah satu rumah yang berada di Pakis. Untuk rumah ini tuh tipenya 65 dengan luas tanah 60 meter persegi. Rumah itu ini udah 2 lantai teman-teman, dengan adanya 3 kamar tidur. Untuk harganya dia dibanderol di harga 490 juta, tapi itu di luar kanopi ya. Kalau mau ada kanopinya nanti nambah 20 juta teman-teman. Oke teman-teman, biar nggak terlalu lama, coba kita review apa aja yang ada di dalam rumah ini. Yuk kita masuk. Oke teman-teman, kita masuk. Nah, ini adalah ruang tengah ya, ruang tengah, ruang tamu. Ya seperti biasa, kalau rumah memang tipe kecil dia memang modelnya pasti ada ruang tengah yang nggak terlalu besar juga teman-teman. Di samping ruang tengah ini udah ada kamar tidur pertama di lantai 1 teman-teman. Bisa dilihat ini kamar tidur yang pertama, juga udah ada jendela menghadap ke luar. Selain itu juga nantinya tinggal dipasang aja korden ya teman-teman. Yang selanjutnya mungkin di samping kamar tidur ini udah ada tangga yang menuju ke lantai 2. Di samping tangga ini, di area belakang ini sudah ada dapur teman-teman, dengan sudah dilengkapi free kitchen set ya. Ini udah ada free kitchen setnya. Nanti kalau yang teman-teman belinya cash, bonusnya adalah free kitchen set. Jadi dimanfaatin lah, kalau bisa beli cash harus beli cash aja, ngapain harus kredit ya teman-teman. Di samping dapur ini teman-teman ada kamar mandi ya, kamar mandi di lantai 1. Nanti tinggal pasang water heater aja sih menurut aku. Aku mau bahas juga di area dapur ini yang menurut aku ini cukup besar ya, nggak lebih besar daripada dapur-dapur yang ada di tipe-tipe kecil. Di bawah tangga ini juga bisa dimanfaatin sih untuk penyimpanan alat-alat kebersihan ya, seperti super pel dan lain-lain, ataupun bisa dibikin rak untuk sandal ya kan, tas-tas mungkin bisa dibikin rak yang cantik, ini bisa teman-teman. Kitchen setnya juga menurut aku sih ini bagus ya, penataannya bagus, terus secara desainnya juga bagus. Ini mungkin ini tempelan ya, tapi ini kayak kesannya tuh kayak keramik yang kesan-kesan batu gitu loh teman-teman. Jadi bagus sih menurut aku, daripada polosan putih menurut aku ada kesan permainan arsitekturnya kayak gini nih, menurut aku bagus juga. Dan keramiknya juga ya, penataannya ya bagus lah menurut aku. Di bawah juga udah disiapin storage-nya juga, kitchen setnya menurut aku lah. Apalagi ini ya, ini menurut aku sih oke ya, karena ini kayak tempat ini sendok, garpu, jadi udah disiapin. Jadi nggak ngasal lah aku lihat ini kitchen setnya teman-teman. Mungkin itu sih untuk yang di lantai 1-nya ya teman-teman. Menurut aku sih ini cukup worth it ya, di lantai 1-nya penataannya ya, walaupun ini karena tipe 60 ya, 60 itu artinya ya lantai 1 30, menurut saya lantai 2 juga 30, jadi nggak besar-besar amat, tapi penataannya cukup oke. Selanjutnya coba kita naik ke lantai 2 teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke lantai 2 ya. Ini aku udah di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur ya kan. Ini kamar tidur yang pertama teman-teman, menurut aku lebih besar daripada kamar tidur yang di lantai 1 ya. Walaupun ini belum aku ukur ya, kayaknya memang lebih besar sih daripada di lantai 1 tadi teman-teman. Ini kamar tidur yang pertama di lantai 2. Dan coba kita masuk lagi untuk kamar tidur yang kedua di lantai 2 teman-teman. Nah, ini untuk kamar tidur di lantai 2, menurut aku juga ini lebih kecil, karena dia di area depannya dia kasih balkon. Coba bentar kita masuk ke belakang. Nah, ini di lantai 2 dia ada balkonnya. Jadi kalau bangun enak sih menurut aku, kamar itu yang ada balkonnya itu kayak nuansanya hidup ya. Jadi nggak kayak kamar mati. Ini ada balkon yang bisa kita nikmatin di pagi hari sambil kita santai-santai ya kan, ngumpulin nyawa lah istilahnya. Oke, kita lanjut lagi, coba masuk ke dalam. Di lantai 2 ini ya, menurut aku tinggal pasang korden aja lah, ini udah cantik. Cuma kamarnya emang nggak sebesar yang
sampingnya teman-teman. Lanjut kita area belakang. Nah ini ada area belakang di lantai 2 ini, kecil sih, cuma untuk jemuran ya, tapi ya bisa lah, sedikit lah, lumayan dapat untuk area jemuran menurut aku teman-teman. Ya minimalis, cukup, ya cukup lah segini. Nggak cukup sih sebenarnya, kalau aku prefer sih emang kurang ya, tapi ya lumayan ya, daripada nggak ada sama sekali untuk area jemurannya. Menurut aku ini udah cukup. Kalau cuma 3 orang ya kan, apa namanya, pasangan muda terus punya anak, menurut aku ini udah cukup teman-teman. Nah, lanjut kita ke kamar mandi ya. Ini udah ada kamar mandi di lantai 2 ya, tinggal pasang, kalau mau tinggal pasang water heater. Mungkin itu sih untuk previewnya di lantai 2. Terus ada ruangan sampingnya kamar mandi ini sedikit ya, ini kebetulan ada tangga ya, nanti bisa menurut aku area yang sedikit ini bisa dipakai untuk musola ataupun tempat belajarnya anak. Jadi di lantai 2 ini bisa dipakai kamar anak, nanti kasih meja untuk anak-anak bisa duduk dan belajar di sini teman-teman. Mungkin itu sih previewnya untuk di lantai 2 teman-teman. Selanjutnya kita coba akan bahas secara kualitas daripada rumah ini teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas kualitas daripada pembangunan rumah ini teman-teman. Yang pertama yang ingin aku bahas, jelas yang pertama adalah air ya teman-teman, karena air ini faktor penting di rumah tangga teman-teman. Bisa lihat untuk airnya ini udah aku cek sendiri, untuk kualitas airnya di pH 7,4 ya. Bisa dilihat ini 7,4 pH-nya, jadi bagus ya. pH air yang bagus itu sekitar 6,5 sampai 8,5 itu masih bisa dipakai untuk rumah tangga. Apalagi nanti pada saat airnya itu dimasak, otomatis dia lebih bagus lagi teman-teman. Yang kedua yang aku bahas juga adalah kelembapan ya, ruangan sirkulasi udara ini cukup lembab ya teman-teman. Bisa lihat ini untuk kelembapannya sekitar 70% ya. Jadi yang normal di 30 sampai 60, ini 70%. Jadi cukup lembab. Menurut aku sirkulasi udara daripada rumah ini masih kurang. Jadi mungkin ada tambahan nanti ya, udara atau supaya cahaya matahari dia bisa lebih masuk lagi teman-teman. Ini masih kurang 70%, menurut aku masih lembab. Selanjutnya juga udah aku cek untuk kualitas daripada plesteran aciannya, menurutku masih kurang juga plesteran aci dari rumah ini. Openingannya juga, levelingnya daripada pekerjaannya bisa dilihat juga masih kurang rapi ya, kurang rapi menurut aku. Ini aku nge-review seperti ini teman-teman, ini sebagai acuan supaya ada nantinya developer yang memang pekerjaannya bagus ya, bukan hanya sekedar menjual rumah, tapi dia meningkatkan kualitas daripada rumah yang mereka bangun, sehingga pembeli ini percaya gitu loh, menimbulkan trust bahwa developer ini memang bagus teman-teman. Lanjut juga udah aku cek untuk kualitas daripada pintu dari rumah ini juga masih kurang ya, menurut aku pintunya masih kurang bagus lah. Tapi di tahap kedua katanya untuk kualitas pintunya akan dirubah menjadi lebih bagus lagi. Yang terakhir yang aku cek juga adalah, yang aku suka adalah railing ya, railing daripada rumah ini, modal mereka dicatnya bagus, terus motifnya juga aku lihat motif railingnya juga nggak standaran, hanya kotak-kotak gitu aja. Dan sistem air daripada rumah ini teman-teman, sistem air daripada rumah ini tuh dia pakai sumur ya, hampir semuanya pakai sumur, nggak pakai PDAM, jadi bisa dipastikan airnya itu kenceng, apalagi dia udah ada tandon bawah dan sanyo. Selain itu juga listriknya juga pakai token, jadi menurut aku udah standar rumah-rumah yang ada di era saat ini teman-teman. Mungkin itu sih untuk secara kualitas daripada rumah yang ada di perumahan ini. Selanjutnya kita bahas adalah infrastruktur teman-teman. Untuk infrastrukturnya nantinya di sini akan ada musola yang akan dibangun, terus di area pintu masuknya dia pakai one gate system, ada pos satpamnya. Selain itu juga row jalan dari perumahan ini tuh ya cukup lebar ya, sekitar 6 meter. Kalau aku lihat sih ini sekitar 6 meter, jadi berpapasan 2 mobil cukup masuk ya, untuk 2 mobil tuh bisa lah berpapasan. Mungkin itu sih untuk sekilas untuk infrastrukturnya teman-teman. Oke teman-teman, itu mungkin sedikit review daripada rumah ini ya. Rumah ini tuh tipenya 65, 2 lantai dengan 3 kamar tidur, dengan luasan, balik lagi aku terangin, 60 meter persegi. Rumah itu dibanderol di harga 490 juta dan hanya tersisa 1 unit aja.
Dia ada pengembangan yang di tahap kedua, perbedaannya 100 juta. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman beli cash, dia akan kasihkan diskon 40 juta lebih murah. Selain itu juga dia udah berikan free kanopi ya, dia udah free kanopi. Ditambah lagi kalau teman-teman belinya cash, dia udah kasihkan free lagi kitchen set. Jadi cukup, menurut aku lebih baik beli cash saja kalau memang masih ada duit di cash teman-teman. Menurut aku worth it aja rumah ini ya. Mungkin ada perlu perbaikan, jadi pada saat pembangunan bisa diawasi lebih baik lagi untuk yang calon pembelinya teman-teman. Mungkin itu sih sedikit review dari aku teman-teman. Jangan lupa teman-teman follow Instagram aku di Abdullah Basalamang 08. Di sana nanti aku ngelisting rumah-rumah yang aku review teman-teman, yang aku masukin di Instagram. Selain itu juga ada TikTok aku, Abbas Property. Di sana ada video-video singkat ya dari rumah-rumah yang aku review teman-teman. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel YouTube aku agar channel ini semakin berkembang. Teman-teman juga bisa kritik saran di komen teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang ingin dibantu nih, dipasarin rumahnya, dibantu jualin, teman-teman dapat kontak, masukin kontak WA-nya di komen, nanti tim aku yang akan hubungi, kita akan nge-review. Saat ini kita kasih free teman-teman. Mungkin itu sih sekian dari aku teman-teman. Sampai ketemu di next video review rumah-rumah yang lain. See you.